Papan penanda fenomena mualaf di AS. Islam jadi agama paling cepat berkembang? Pernahkah kalian dengar kalau Islam adalah agama yang paling cepat berkembang di Amerika Serikat? Setiap tahunnya, ribuan orang masuk Islam, dan jumlah Muslim di sana terus bertambah. Apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa banyak orang yang memilih menjadi mualaf? Di video ini, kita akan kupas tuntas fenomena luar biasa ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Berkisah Story. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk like video ini, komen, dan subscribe supaya channel ini semakin berkembang dan bisa terus menyajikan konten-konten menarik untuk kalian. Oh iya, buat teman-teman, yuk tulis sholawat di kolom komentar sebagai bentuk cinta kita kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan jangan lupa tulis juga dari mana kalian menonton video ini. Kita lihat, ada yang dari kota mana saja nih. Teman-teman, mungkin sebagian dari kalian belum tahu bahwa Islam saat ini adalah agama dengan pertumbuhan tercepat di Amerika Serikat. Berdasarkan penelitian dari berbagai lembaga survei, termasuk Pew Research Center, jumlah Muslim di Amerika terus meningkat dari tahun ke tahun. Bahkan, diperkirakan dalam beberapa dekade mendatang, Islam bisa menjadi salah satu agama dengan jumlah penganut terbesar di negara tersebut. Fenomena ini menarik perhatian banyak orang, terutama mengingat bagaimana Islam sering diberitakan secara negatif di media barat. Namun, justru karena pemberitaan inilah banyak orang yang menjadi penasaran dan akhirnya mulai mencari tahu tentang Islam secara langsung. Saat mereka mulai membaca Al-Quran, mendalami ajaran Islam, dan mengenal lebih jauh tentang Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka menemukan banyak hal yang selama ini tidak pernah mereka ketahui. Salah satu faktor utama yang mendorong pertumbuhan Islam di Amerika adalah banyaknya orang yang masuk Islam atau menjadi mualaf. Rata-rata setiap tahun ada ribuan orang yang memutuskan untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat dan resmi menjadi seorang Muslim. Hal ini tidak hanya terjadi pada masyarakat biasa, tetapi juga di kalangan akademisi, selebriti, bahkan mantan pemuka agama lain yang menemukan kedamaian dalam Islam. Banyak orang yang sebelumnya tidak memiliki hubungan dengan Islam akhirnya menemukan kebenaran dalam agama ini. Beberapa dari mereka berasal dari latar belakang ateis atau agnostik, yang sebelumnya tidak percaya pada Tuhan. Tetapi setelah mempelajari Islam, mereka justru menemukan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang selama ini mereka cari. Sebagian lainnya berasal dari agama Kristen atau Yahudi, yang setelah mendalami Islam, menyadari bahwa Islam adalah lanjutan dari ajaran nabi-nabi sebelumnya yang juga mereka yakini. Ini membuat mereka merasa bahwa dengan masuk Islam, mereka tidak sedang meninggalkan keyakinan lama mereka, tetapi justru menyempurnakannya. Fenomena ini terjadi bukan hanya di 1 atau 2 kota saja, tetapi hampir di seluruh Amerika. Mulai dari New York, California, Texas, hingga negara bagian lainnya, Islam semakin berkembang dan mendapatkan tempat di hati banyak orang. Saat ini, banyak masjid dan pusat komunitas Islam yang didirikan di berbagai wilayah Amerika, menjadi tempat bagi para mualaf untuk belajar Islam lebih dalam. Bahkan, di beberapa universitas besar seperti Harvard, Yale, dan Princeton, mulai banyak kajian-kajian Islam yang menarik minat para mahasiswa non-Muslim untuk belajar lebih jauh tentang agama ini. Hal ini menunjukkan bahwa Islam tidak hanya berkembang secara jumlah, tetapi juga semakin mendapatkan perhatian di kalangan akademisi dan intelektual. Salah satu faktor lain yang membuat Islam semakin berkembang di Amerika adalah tingginya tingkat kelahiran dalam komunitas Muslim. Menurut penelitian, keluarga Muslim di Amerika cenderung memiliki tingkat kelahiran yang lebih tinggi dibandingkan komunitas agama lain. Selain itu, banyak Muslim dari berbagai negara, seperti Timur Tengah, Asia Selatan, dan Afrika, yang bermigrasi ke Amerika dan membawa serta nilai-nilai Islam dalam kehidupan mereka. Ini membuat jumlah Muslim di Amerika terus bertambah, baik karena konversi maupun karena faktor demografi. Dengan perkembangan ini, Islam diperkirakan akan terus tumbuh dan menjadi salah satu agama paling berpengaruh di Amerika dalam beberapa dekade ke depan. Pertanyaannya sekarang, kenapa begitu banyak orang di Amerika yang memutuskan untuk masuk Islam? Apa yang membuat mereka meninggalkan keyakinan lama mereka dan mengucapkan 2 kalimat syahadat? Jawabannya tidak sederhana karena setiap orang memiliki perjalanan spiritual yang unik, tetapi ada beberapa faktor utama yang sering muncul dalam cerita para mualaf.
Salah satu alasan terbesar mengapa banyak orang Amerika menjadi mualaf adalah karena mereka menemukan Islam sebagai agama yang logis, jelas, dan memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang mereka cari. Dalam ajaran Islam, konsep ketuhanan sangat tegas dan sederhana. Hanya ada satu Tuhan, yaitu Allah, dan tidak ada sekutu baginya. Banyak orang yang sebelumnya merasa bingung dengan konsep ketuhanan dalam agama lain, tetapi setelah mengenal Islam, mereka merasa konsep tauhid, keesaan Allah, sangat masuk akal dan mudah dipahami. Mereka merasa Islam menawarkan hubungan langsung antara manusia dan Tuhan tanpa perantara. Banyak mualaf yang mengaku bahwa ketika mereka membaca Al-Quran, mereka merasakan ketenangan yang luar biasa. Bahkan, beberapa dari mereka menyatakan bahwa Al-Quran bukan sekadar kitab suci biasa, tetapi benar-benar memiliki makna yang dalam dan seakan menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam hidup mereka. Beberapa dari mereka bahkan awalnya hanya ingin membuktikan bahwa Islam salah, tetapi setelah mempelajarinya lebih dalam, justru mereka sendiri yang tersentuh dan akhirnya masuk Islam. Di era modern yang penuh dengan stres, tekanan sosial, dan gaya hidup yang serba cepat, banyak orang merasa kehilangan arah dalam hidup mereka. Mereka mencoba berbagai cara untuk mencari kebahagiaan, dari mengejar karir, harta, hingga hiburan, tetapi tetap merasa ada sesuatu yang kurang dalam hidup mereka. Islam menawarkan solusi dengan ajaran yang menekankan pada kehidupan yang seimbang, fokus pada hubungan dengan Tuhan, dan pentingnya ketenangan hati melalui ibadah seperti sholat, zikir, dan puasa. Banyak mualaf yang merasa bahwa setelah masuk Islam, hidup mereka menjadi lebih damai. Salah satu contoh yang sering disebutkan adalah efek dari sholat 5 waktu. Sholat memberikan mereka momen untuk berhenti sejenak dari kesibukan dunia, dan berkomunikasi langsung dengan Tuhan. Selain itu, konsep tawakal, berserah diri kepada Allah, membuat mereka merasa lebih tenang menghadapi masalah dalam hidup. Mereka tidak lagi merasa sendirian atau terbebani dengan kekhawatiran berlebihan, karena mereka percaya bahwa segala sesuatu sudah diatur oleh Allah dengan cara yang terbaik. Banyak orang yang masuk Islam setelah menemukan bahwa ajaran Islam sangat menghargai ilmu pengetahuan. Dalam sejarah, Islam adalah agama yang mendorong perkembangan ilmu pengetahuan. Tokoh-tokoh besar seperti Al-Farabi, Ibn Sina, Avicenna, dan Al-Khwarizmi adalah ilmuwan Muslim yang memberikan kontribusi besar dalam berbagai bidang seperti kedokteran, matematika, dan astronomi. Banyak mualaf yang berasal dari latar belakang akademisi merasa bahwa Islam adalah agama yang tidak bertentangan dengan akal dan logika. Sebagai contoh, ada banyak ayat dalam Al-Quran yang berbicara tentang sains dan alam semesta, yang baru bisa dibuktikan oleh ilmu pengetahuan modern. Misalnya, proses penciptaan manusia dalam rahim, peredaran planet dan bintang, serta fakta bahwa alam semesta mengembang, sesuai dengan teori Big Bang. Ini membuat banyak orang yang awalnya skeptis terhadap agama menjadi tertarik untuk mendalami Islam. Selain alasan spiritual dan intelektual, faktor sosial juga memainkan peran besar dalam meningkatnya jumlah mualaf di Amerika. Dalam Islam, ada konsep ukhuwah Islamiyah, yaitu persaudaraan antar sesama Muslim yang sangat kuat. Banyak orang yang sebelum masuk Islam merasa kesepian dan tidak memiliki komunitas yang mendukung mereka. Namun, ketika mereka masuk Islam, mereka merasakan kehangatan dan kasih sayang dari komunitas Muslim. Mereka disambut dengan tangan terbuka dan langsung merasa seperti bagian dari keluarga besar yang baru. Di masjid dan komunitas Muslim, mereka menemukan lingkungan yang saling mendukung, saling membantu, dan mengajarkan nilai-nilai kebaikan. Bahkan, dalam beberapa kasus, ada mualaf yang sebelumnya hidup dalam lingkungan yang keras atau mengalami kesulitan hidup, tetapi setelah masuk Islam, mereka mendapatkan dukungan dari komunitas Muslim yang membantu mereka bangkit kembali. Di era digital saat ini, informasi tentang Islam lebih mudah diakses daripada sebelumnya. Dulu, banyak orang hanya mengenal Islam dari media mainstream yang seringkali memberikan gambaran negatif. Namun, sekarang dengan adanya YouTube, TikTok, dan platform media sosial lainnya, banyak orang bisa mendapatkan informasi langsung dari para Muslim tentang bagaimana Islam sebenarnya. Banyak mualaf yang mengaku bahwa mereka mengenal Islam pertama kali dari media sosial, melihat video ceramah, mendengar kisah-kisah inspiratif, atau bahkan hanya melihat Muslim menjalankan ibadah dengan tenang. Salah satu tren yang cukup menarik adalah banyaknya video reaksi dari orang non-Muslim yang pertama kali mendengar lantunan ayat Al-Quran dan merasa tersentuh. Dari rasa penasaran itulah,
Mereka mulai mendalami Islam lebih jauh dan akhirnya memutuskan untuk menjadi mualaf. Selain aspek spiritual, banyak orang tertarik dengan Islam karena ajarannya yang menekankan pada gaya hidup sehat dan bermakna. Dalam Islam, ada banyak aturan yang justru sangat baik untuk kesehatan, seperti larangan mengonsumsi alkohol, makan makanan yang halal dan sehat, serta kebiasaan menjaga kebersihan melalui wudu dan mandi wajib. Banyak orang yang awalnya hanya mencoba mengikuti pola hidup Islam untuk kesehatan, tetapi akhirnya tertarik untuk menjadi Muslim karena mereka merasakan manfaatnya secara langsung. Selain itu, Islam juga mengajarkan keseimbangan antara dunia dan akhirat. Tidak seperti beberapa ajaran yang hanya berfokus pada kehidupan setelah mati, Islam memberikan panduan bagaimana menjalani hidup yang bermakna di dunia ini, sambil tetap mempersiapkan diri untuk kehidupan setelahnya. Prinsip-prinsip seperti kejujuran, disiplin, kerja keras, dan kepedulian terhadap sesama membuat banyak orang merasa bahwa Islam adalah agama yang tidak hanya memberikan ketenangan jiwa tetapi juga bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, dari berbagai alasan ini, kita bisa melihat bahwa pertumbuhan Islam di Amerika bukanlah sesuatu yang terjadi begitu saja. Banyak orang yang menemukan Islam sebagai jawaban atas pencarian spiritual mereka, mendapatkan ketenangan dalam ajaran Islam, serta merasakan manfaat langsung dari gaya hidup Islam yang sehat dan bermakna. Fenomena ini kemungkinan besar akan terus berlanjut di masa depan, dengan semakin banyak orang yang penasaran dan akhirnya menemukan hidayah dalam Islam. Banyak orang yang menemukan Islam setelah melalui perjalanan panjang pencarian kebenaran. Setiap mualaf memiliki cerita uniknya masing-masing, dan banyak di antara mereka yang berasal dari latar belakang yang sama sekali berbeda sebelum akhirnya menemukan cahaya Islam. Dari mantan pendeta hingga akademisi, dari selebriti hingga orang biasa yang menemukan ketenangan dalam Islam, kisah mereka menjadi bukti bahwa Islam bisa menyentuh hati siapa saja, tanpa memandang latar belakang atau asal-usul mereka. Salah satu kisah yang sangat menginspirasi datang dari seorang mantan pendeta Kristen, bernama Joshua Evans. Ia tumbuh besar dalam keluarga yang sangat taat beragama, dan sejak kecil telah mendalami ajaran Kristen dengan serius. Bahkan, ia bercita-cita untuk menjadi pendeta dan mengabdikan hidupnya untuk menyebarkan ajaran agama. Namun, seiring bertambahnya usia dan semakin dalam ia mempelajari Injil, ia mulai menemukan banyak pertanyaan yang tidak bisa dijawab oleh agamanya sendiri. Joshua mulai membaca kitab suci secara lebih kritis dan menemukan banyak ketidaksesuaian dalam berbagai versi Injil. Ini membuatnya penasaran dan mulai mencari agama lain yang memiliki ajaran yang lebih logis dan jelas. Ia mulai mempelajari Islam, awalnya dengan niat untuk membuktikan bahwa Islam salah. Namun, semakin ia membaca Al-Quran, semakin ia merasa bahwa Islam justru memiliki jawaban atas pertanyaan-pertanyaannya selama ini. Akhirnya, setelah bertahun-tahun mempelajari Islam secara diam-diam, Joshua mengucapkan syahadat dan menjadi seorang Muslim. Kini, ia aktif dalam dunia dakwah dan sering berbagi kisahnya dengan orang lain. Tidak hanya orang biasa, tetapi banyak selebriti dunia yang juga memutuskan untuk menjadi mualaf setelah menemukan kedamaian dalam Islam. Salah satu contoh yang terkenal adalah legenda tinju dunia, Muhammad Ali. Ia dulunya dikenal sebagai Cassius Clay sebelum akhirnya masuk Islam dan mengganti namanya menjadi Muhammad Ali. Keputusannya untuk masuk Islam bukan sekadar perubahan agama, tetapi juga simbol dari pencarian jati diri dan perjuangan melawan ketidakadilan yang ia alami sebagai seorang kulit hitam di Amerika pada saat itu. Selain Muhammad Ali, ada juga Mike Tyson, mantan juara dunia tinju kelas berat, yang menemukan Islam saat berada di dalam penjara. Setelah melalui berbagai masalah dalam hidupnya, ia akhirnya menyadari bahwa hanya dengan Islam ia bisa menemukan ketenangan sejati. Kini, Mike Tyson sering berbicara tentang bagaimana Islam telah mengubah hidupnya menjadi lebih baik dan bagaimana ajaran Islam memberinya arah hidup yang lebih jelas. Banyak akademisi di dunia barat yang mulai mempelajari Islam secara ilmiah dan akhirnya menemukan bahwa Islam bukan hanya agama, tetapi juga merupakan sistem kehidupan yang sangat logis dan sejalan dengan ilmu pengetahuan. Salah satu kisah inspiratif datang dari Dr. Jeffrey Lang, seorang profesor matematika di Amerika yang dulunya seorang ateis. Ia tumbuh dalam lingkungan sekuler dan sama sekali tidak percaya pada keberadaan Tuhan. Namun, semuanya berubah ketika ia mendapatkan sebuah salinan Al-Quran dari seorang temannya. Awalnya, ia membaca kitab ini hanya karena penasaran, tetapi semakin ia membacanya,
semakin ia merasa bahwa ayat-ayat dalam Al-Quran berbicara langsung kepadanya. Ia terkesan dengan bagaimana Al-Quran menyajikan konsep ketuhanan yang sangat jelas, dan bagaimana kitab suci ini mengajak manusia untuk menggunakan akal dalam memahami kehidupan. Setelah melalui banyak pemikiran dan penelitian, ia akhirnya memutuskan untuk menjadi Muslim dan kini ia aktif dalam menyebarkan pemahaman tentang Islam di kalangan akademisi. Banyak wanita di Amerika yang akhirnya masuk Islam setelah menemukan bahwa Islam sangat menjunjung tinggi hak-hak perempuan, meskipun selama ini mereka mendapatkan informasi yang salah dari media. Salah satu kisah yang menarik datang dari seorang wanita bernama Lauren Booth, seorang jurnalis Inggris yang juga merupakan saudara ipar dari mantan Perdana Menteri Inggris, Tony Blair. Ia awalnya memiliki pandangan negatif tentang Islam, dan sering meliput berita-berita yang menggambarkan Islam secara buruk. Namun, pandangannya berubah ketika ia melakukan perjalanan ke Palestina, dan melihat sendiri bagaimana Muslim di sana menjalani hidup mereka. Ia terkesan dengan keramahan, keteguhan iman, dan kedamaian yang mereka miliki meskipun hidup dalam kondisi sulit. Setelah kembali ke Inggris, ia mulai membaca Al-Quran dan mendalami Islam lebih jauh. Akhirnya, ia memutuskan untuk masuk Islam dan kini ia menjadi salah satu aktivis Muslim yang vokal dalam membela hak-hak Muslim di dunia Barat. Beberapa orang menemukan Islam dengan cara yang tidak terduga. Salah satu kisah yang unik adalah kisah seorang musisi muda Amerika bernama Joram Van Claveren. Ia dulunya adalah seorang politisi yang sangat anti-Islam dan sering berbicara buruk tentang Islam di berbagai kesempatan. Namun, ketika ia mulai menulis sebuah buku yang awalnya bertujuan untuk menyerang Islam, ia justru menemukan bahwa Islam adalah agama yang sangat indah dan penuh dengan kedamaian. Semakin ia mempelajari Islam, semakin ia merasa bahwa apa yang selama ini ia yakini tentang Islam ternyata salah. Ia mulai membuka hatinya dan akhirnya memutuskan untuk menjadi seorang Muslim. Kini, ia aktif berdakwah dan berbagi kisah tentang bagaimana ia berubah dari seorang yang membenci Islam menjadi seorang Muslim yang taat. Dari berbagai kisah mualaf ini, kita bisa melihat bahwa Islam bisa menyentuh siapa saja, tanpa memandang latar belakang, status sosial, atau profesi mereka. Baik itu mantan pendeta, selebriti, akademisi, hingga orang biasa, mereka semua menemukan kedamaian dalam Islam. Fenomena ini membuktikan bahwa Islam adalah agama yang bisa diterima oleh siapa saja yang mencari kebenaran. Pertumbuhan jumlah mualaf di Amerika menunjukkan bahwa semakin banyak orang yang menemukan kebenaran dalam ajaran Islam. Dengan semakin berkembangnya media sosial dan akses informasi yang lebih luas, kemungkinan besar tren ini akan terus berlanjut di masa depan. Mungkin saja di masa mendatang kita akan mendengar lebih banyak kisah inspiratif tentang orang-orang yang menemukan Islam sebagai jalan hidup mereka. Fenomena mualaf di Amerika ini menunjukkan bahwa Islam semakin dikenal dan diterima di berbagai kalangan. Bagaimana menurut kalian? Apakah fenomena ini akan terus berkembang? Jangan lupa tulis pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa share video ini ke teman-teman kalian, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.